Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5841 Kami bersedia pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas dan menikmati anggur bersama Kaisar Chu. Siapa yang ingin berpetualang ke padang perburuan surgawi selatan dan berburu beberapa makhluk eksotis untuk dinikmati bersama minuman mereka? Tanya Kaisar Chu sambil tersenyum, nadanya cukup murah hati. Kata-kata Kaisar Chu jelas telah direncanakan, begitu dia mengucapkannya, banyak pendekar bela diri di istana surgawi berdiri. Yang memimpin adalah Zhao Xiantu, putra suci dari keluarga Zhao. Dengan ekspresi serius, dia melangkah keluar dari tempat duduknya dan berjalan ke aula. Dia menangkupkan tangannya dan berbicara kepada Kaisar Chu, berkata, "Saya, Zhao Xiantu, putra suci dari keluarga Zhao, ingin pergi ke padang perburuan surgawi selatan. Untuk berburu binatang buas untuk Kaisar Chu." Begitu Zhao Xiantu melangkah maju, Li Mo, putra suci dari keluarga Li, mengikutinya. Berkata, "Saya, Li Mo, putra suci dari keluarga Li, ingin pergi ke padang perburuan surgawi selatan untuk berburu binatang buas untuk Kaisar Chu." Sun Miao, putra suci dari keluarga Matahari, juga berdiri dan menangkupkan tangannya, berkata, "Saya, Sun Miao, putra suci dari keluarga Matahari, ingin pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas bagi Kaisar Chu." Sangguan Tong, putra suci dari Sekte Wentian, juga berdiri dan menangkupkan tangannya, berkata, "Saya, Sangguan Tong, putra suci dari Sekte Wentian, ingin pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas bagi Kaisar Chu." Zhao Xiantu, Li Mo, Sun Miao, dan Sangguan Tong semuanya adalah seniman bela diri dari faksi Pangeran Ketiga. Mereka tentu ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat Kaisar Chu terkesan, jadi mereka dengan sukarela menawarkan diri untuk pergi. Setelah orang-orang ini selesai berbicara, Chen Yule berdiri, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Yang mulia, Markis Kota Qingyang, Chen Yule, putra suci dari keluarga Chen, bersedia pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas bagi Kaisar Chu." Yi Song, putra suci Sekte Abadi Surgawi, berdiri dan berkata, "Yi Song muda, putra suci Sekte Abadi Surgawi, bersedia pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas bagi Kaisar Chu." Huang Qingyun, gadis suci istana teratai suci, berkata dengan lembut, "Huang Qingyun muda, gadis suci istana teratai suci, bersedia pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas bagi Kaisar Chu." Sui Modan, gadis suci Sekte Danxia, memegang kaki ayam di masing-masing tangan, mulutnya penuh dengan berbagai makanan, bibir merahnya ternoda minyak, seorang gadis kecil yang rakus, dan menikmati makanannya. Putra suci dan gadis suci dari sekte lain semuanya telah menyatakan pendapat mereka satu demi satu. Ketika tetua sekte Danxia melihat bahwa gadis sucinya masih menikmati makanannya, dia hampir menangis dan buru-buru menyuruh tetua di sebelahnya menyenggolnya dengan siku. Sui Modan tersadar dari lamunannya, meletakkan dua kaki ayam, berdiri, dan berkata, "Oh, saya, Sui Modan, gadis suci sekte Danxia, ingin pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas untuk Kaisar Chu." Tapi, Sui Modan menambahkan, matanya yang besar dan berair menatap Kaisar Chu. Dia mengunyah beberapa kali, menelan makanan di mulutnya, lalu tersenyum polos, "Tapi yang mulia, bolehkah saya mendapatkan beberapa binatang eksotis yang Anda bawa kembali dari perburuan?" Mendengar ini, wajah tetua sekte Danxia menjadi gelap, merasa agak malu, tetapi Kaisar Chu tidak memarahinya, sebaliknya, dia tertawa. Kaisar Chu, dengan gembira, berkata, "Modan kecil, jika kau kembali dari perburuan, apa salahnya jika aku memberimu beberapa binatang eksotis? Asalkan Modan kecil menyukainya." Kaisar Chu menatap Sui Modan dengan mata yang dalam dan penuh pertimbangan, seolah-olah memikirkan hal lain. Namun, jelas bahwa bahkan Kaisar Chu tampaknya menyayangi Sui Modan. Duduk di sudut yang jauh, Ye Danyang, kepala alkemis paviliun misteri surgawi, mendengar suara Sui Modan dan sedikit mengangkat kepalanya, tatapannya kompleks saat ia melihat ke arah tempat duduk sekte Danxia. Akhirnya, Ye Danyang menundukkan kepalanya dengan sedih, mengambil anggur keruh di atas meja, dan meminumnya sekaligus. Anggur pahit itu berubah menjadi kesedihan saat melewati tenggorokannya. Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan yang lainnya juga menawarkan diri untuk pergi. Lin Bai diam-diam tersenyum mendengar ini, jika dia tidak berpura-pura sakit untuk menghindari perburuan, dia mungkin akan berdiri dan menawarkan diri untuk pergi ke tempat perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas bagi Kaisar Chu. Dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, selain Qian Hen, putra suci keluarga Qian,
keempat keluarga lainnya semuanya mengirim putra suci mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Di antara 7 sekte, selain Sekte Kuchan dan Sekte Tianshui, Sekte Wentian, Sekte Tianxian, Istana Senglian, Sekte Danxia, dan Tian Dimen semuanya secara berturut-turut menawarkan diri. Putra suci gerbang langit dan bumi adalah yang terakhir berbicara, menyampaikan permintaannya. Yan Han, putra suci gerbang langit dan bumi, bangkit dan berkata, junior ini, Yan Han, putra suci gerbang langit dan bumi, ingin pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas bagi Kaisar Chu. Mendengar ini, Lin Bai tanpa sadar mendongak ke arah putra suci gerbang langit dan bumi. Ia segera melihat seorang pria kekar, berbadan tegap dan berpinggang tebal, memancarkan aura yang ganas. Ia mengenakan jubah putra suci gerbang langit dan bumi, kulitnya gelap, wajahnya yang persegi tampak tegas, dan di bawah alisnya, sepasang mata tajam berkilauan dengan cahaya dingin seperti bintang. Ia seolah merasakan tatapan Lin Bai dan tanpa sadar melirik ke arah Sekte Air Surgawi, bertemu pandang dengan Lin Bai. Ini hanyalah sebuah pandangan sekilas, namun kekuatan yang sunyi terpancar darinya, dan senyum kejam perlahan muncul di bibirnya. Lin Bai mengalihkan pandangannya tanpa ekspresi, tetapi di dalam hatinya ia agak terkejut, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada jiwa lain yang bersemayam di dalam dirinya. Lin Bai bertukar pandang dengan Yan Han dan segera memahami petunjuknya. Aura yang ia rasakan dari mata Yan Han benar-benar berbeda dari aura Yan Han sendiri. Aura di mata itu seperti aura binatang buas yang disegel selama bertahun-tahun, seperti binatang raksasa yang hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Ia menyembunyikan auranya, seperti pemburu ulung, menunggu untuk memberikan pukulan terkuat kepada mangsanya. Lin Bai memikirkan misteri putra suci gerbang langit dan bumi. Gerbang langit dan bumi adalah sekte yang sangat aneh, putra suci mereka adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi. Setiap putra suci gerbang langit dan bumi hanya memiliki satu tugas, untuk berfungsi sebagai wadah bagi jiwa sisa leluhur pendiri sekte, iblis bumi. Jika seseorang dapat menahan kekuatan jiwa sisa iblis bumi, kekuatannya akan semakin kuat, sebaliknya, jika seseorang tidak dapat menahannya, ia akan segera runtuh. Putra suci sebelumnya, Keling, meskipun juga merupakan wadah bagi iblis bumi, tidak dapat menampung terlalu banyak kekuatan jiwa sisa iblis bumi. Namun, putra suci generasi ini, Yan Han, tampaknya memiliki lebih banyak kekuatan sisa jiwa iblis bumi di dalam dirinya, sedemikian rupa sehingga ia telah menghasilkan aura iblis bumi. Jika gerbang langit dan bumi melanjutkan eksperimennya dengan cara ini, mereka mungkin benar-benar dapat membangkitkan iblis bumi suatu hari nanti. Dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, selain sekte air surgawi dan sekte Zen Kering, putra suci dari 5 sekte dan 5 keluarga lainnya semuanya telah mengajukan permohonan untuk pergi berburu di tempat perburuan surga selatan. Lin Bai, putra suci dari sekte air surgawi, terluka parah dalam serangan mendadak oleh Istana Iblis 9 meter beberapa waktu lalu, dan lukanya belum sembuh, jadi tentu saja dia tidak akan berpartisipasi dalam perburuan. Adapun sekte Zen Kering, mereka bahkan tidak datang. Ya, sekte Zen Kering tidak memiliki tempat latihan. Setiap pendekar bela diri di kerajaan Chu tahu bahwa perburuan musim gugur kerajaan ini adalah untuk memilih suami yang cocok dan cinta sejati bagi putri, pangeran, dan pewaris kerajaan. Apa yang akan dilakukan sekelompok biksu dari sekte Zen Kering di sini? Apakah mereka akan memaksa para biksu untuk kembali ke kehidupan sekuler? Karena itu, sekte Zen Kering sama sekali tidak memiliki tempat pelatihan. Mengikuti pengumuman dari putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota, murid-murid unggul dari keluarga dan sekte ini juga berdiri. Zhao Xianyun, anggota keluarga Zhao, bersedia pergi ke tempat perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas untuk Kaisar Chu. Sun Qi, anggota keluarga Sun, bersedia pergi ke tempat perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas untuk Kaisar Chu. Bai Yifei, murid sekte Tianshui, bersedia pergi ke tempat perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas untuk Kaisar Chu. Murid-murid unggul dari 5 keluarga dan 7 sekte, mengikuti dengan saksama putra dan putri suci, menawarkan diri untuk pergi berburu di tempat perburuan surga selatan. Setelah kelima keluarga dan 7 sekte menyatakan kesediaan mereka, keluarga dan sekte berukuran sedang dan kecil lainnya di luar istana surga berbulu juga bangkit, semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk berburu di tempat perburuan surga selatan. Bab 5842 Hadiah 1 juta giok abadi. Kami bersedia pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas demi Kaisar Chu dan menikmati anggur kami.
Kami bersedia pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas demi Kaisar Chu dan menikmati anggur kami. Kami bersedia pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu binatang buas demi Kaisar Chu dan menikmati anggur kami. Satu orang bangkit, dan jutaan orang bangkit. Satu orang minum, dan jutaan orang minum. Dalam sekejap, di dalam dan di luar istana surga berbulu, para ahli bela diri terkemuka dari seluruh wilayah kerajaan Chu serentak menyampaikan permintaan mereka untuk pergi ke padang perburuan surga selatan. Para ahli bela diri terkemuka ini adalah para jenius terkemuka dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, atau para ahli dari 27 sekte Chu, atau keluarga dan sekte besar dan kecil di wilayah kerajaan Chu. Lin Bai duduk dengan tenang di kursinya, mendengarkan suara-suara di sekitarnya, merasakan darahnya bergejolak dan emosinya meluap. Seandainya bukan karena banyaknya koneksi yang terlibat dalam perburuan ini, mungkin Lin Bai akan menjadi salah satu dari mereka, pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu beberapa binatang eksotis untuk dinikmati bersama anggurnya. Kaisar Chu sangat gembira mendengar ini, wajahnya berseri-seri. Dia segera berseru, bagus sekali. Jarang sekali melihat antusiasme seperti ini dari para prajurit Chu. Kalian diizinkan pergi. Kerumunan berterima kasih kepadanya, berkata, terima kasih, Kaisar Chu. Kaisar Chu kemudian berkata, karena ini adalah perburuan, bukankah akan lebih membosankan tanpa hadiah? Mendengar ini, kerumunan tidak bergegas meninggalkan istana surgawi tetapi menunggu Kaisar Chu mengumumkan hadiahnya. Lagi pula, di depan semua prajurit dunia, jika Kaisar Chu akan menawarkan hadiah, tentu saja itu bukanlah sesuatu yang biasa. Jika hadiahnya terlalu kecil, dia akan ditertawakan oleh dunia. Kaisar Chu tersenyum dan melirik, seolah santai, ke arah Lin Bai, yang duduk tenang di kursinya, dan berkata, aku telah memutuskan bahwa pendekar yang memburu makhluk paling eksotis akan diberi hadiah 1 juta giok abadi. Desis. Mendengar ini, desahan serentak menyebar ke seluruh istana surgawi berbulu. 1 juta giok abadi. Banyak pendekar menatap Kaisar Chu dengan tidak percaya, seolah mempertanyakan apakah mereka salah dengar. Di era kelangkaan sumber daya giok abadi yang ekstrim di alam iblis dan alam roh, 1 juta giok abadi bukanlah jumlah yang kecil. 1 juta giok abadi cukup bagi seorang pendekar alam Dewa Dao untuk berhasil menembus ke alam buah Dao Tai, dan bahkan memiliki peluang untuk mencapai alam buah Dao Daluo. Hadiah 1 juta giok abadi mengguncang hati semua pendekar di dalam dan di luar istana surgawi berbulu. Bahkan putra mahkota kerajaan Dewa Api, yang baru saja secara terang-terangan dan diam-diam membenci kerajaan Chu, gemetar mendengar hadiah ini. Meskipun kerajaan Dewa Api adalah salah satu dari 72 kerajaan di wilayah barat, sebuah dinasti yang terbentuk setelah perpecahan kerajaan 5 elemen, dan memiliki status luar biasa di wilayah barat, Huo Chunqiu percaya bahwa kerajaan Dewa Api tidak mungkin menawarkan hadiah 1 juta giok abadi. Hadiah 1 juta giok abadi itu membuat putra mahkota kerajaan Dewa Api sangat gembira, membuatnya berharap dia juga bisa ikut serta. Para putra dan putri suci yang tidak ikut serta dalam perburuan itu memiliki keinginan yang membara di mata mereka, ekspresi mereka sangat terguncang. Para putra dan putri suci yang ikut serta dalam perburuan itu, termasuk Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, Zhao Xiantu, dan Li Mo, semuanya bersemangat. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte ini sangat bersemangat, apalagi telah menangkap putra-putra suci dari berbagai keluarga dan sekte. Saat ini, wajah mereka memerah karena kegembiraan, dan mereka tidak sabar untuk pergi ke arena perburuan surga selatan dan melakukan pertempuran besar. 1 juta giok abadi. Lin Bai gemetar tanpa sadar ketika mendengar 4 kata ini, dan tatapannya menyempit dan menjadi lebih waspada. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah giok abadi. Yang paling diinginkan Lin Bai juga adalah giok abadi. Kaisar Chu jelas mengetahui keinginan Lin Bai, itulah sebabnya ia segera meminta 1 juta giok abadi. Kaisar Chu duduk di singgasana naga, matanya sengaja atau tidak sengaja melirik Lin Bai. Melihat Lin Bai duduk di kursinya dengan ekspresi kompleks dan pergumulan batin, ia tersenyum puas. Kaisar Chu kemudian berkata, anggap ini sebagai hadiah kecil. Kalian semua boleh pergi sekarang. Kami akan duduk di istana surgawi dan menggunakan susunan proyeksi di lapangan perburuan surga selatan untuk memantau setiap gerakan kalian. Dia tersenyum dan berkata, saya harap semua prajurit yang berpartisipasi dalam perburuan akan kembali dengan kemenangan. Perburuan akan berlangsung selama setengah bulan, berakhir saat matahari terbenam. Kerumunan menjawab, kami tentu tidak akan mengecewakan kepercayaan yang mulia. Setelah mengatakan ini, semua orang berbalik dan terbang keluar dari istana surgawi berbulu.
Kira-kira beberapa ribu sosok berjalan keluar dari istana surgawi berbulu, segera menggunakan kemampuan dan teknik melarikan diri mereka untuk terbang dan menghilang ke lapangan perburuan surga selatan. Leluhur, kami pergi. Kata Bai Yifei kepada Pan Qing sebelum pergi. Pan Qing mengangguk dan berkata, jangan bertindak gegabah. Hadiah 1 juta giok abadi itu tidak mudah didapatkan. Selalu prioritaskan hidup kalian. Pan Qing khawatir Bai Yifei dan Zhou Xinjun akan dibutakan oleh hadiah 1 juta giok abadi, jadi dia memberi mereka instruksi khusus ini. Kekhawatiran Pan Qing bukan tanpa alasan. Setelah mendengar tentang hadiah 1 juta giok abadi, ekspresi Bai Yifei, Li Juenian, dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka memancarkan aura membunuh, seolah-olah berniat memperebutkan 1 juta giok abadi tersebut. Namun, bagaimana mungkin 1 juta giok abadi bisa didapatkan dengan begitu mudah? Jika Bai Yifei dan Zhou Xinjun menginginkan jumlah giok abadi ini, bagaimana mungkin putra suci seperti Chen Yule, Yi Song, Zhao Xiantu, dan Li Mo tidak menginginkannya? Perjalanan ke tempat perburuan surga selatan ini pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Jika Bai Yifei dan yang lainnya tetap keras kepala, mereka mungkin akan binasa di dalamnya. Bai Yifei mengangguk berat dan berkata, kami mengerti. Tetapi kesempatan ada tepat di depan kita, jadi izinkan kami untuk memberikan yang terbaik, leluhur. Pan Qing tersenyum dan berkata, jika kalian ingin bersaing untuk mendapatkan 1 juta giok abadi, aku tidak akan menghentikan kalian. Lagi pula, 1 juta giok abadi bukan hanya sesuatu yang kalian idamkan, tetapi bahkan aku pun sangat menginginkannya. 1 juta giok abadi yang bisa membuat Pan Qing, seorang ahli bela diri di alam buah Dao Luo Agung, iri, merupakan godaan yang lebih fatal bagi Bai Yifei dan yang lainnya. Pan Qing melanjutkan, ingat kata-kataku, kalian bisa bersaing untuk tempat pertama, tetapi nyawa kalian harus menjadi prioritas. Bai Yifei dan yang lainnya mengangguk, berkata, terima kasih, leluhur, kami mengerti. Qiao Mo dan Qin Yao memandang Lin Bai dan berkata, kakak Lin Bai, kami pergi. Lin Bai mengangguk dan berkata, dengarkan kata-kata leluhur, jangan gegabah. Jika kalian memiliki kekuatan, bersainglah untuk mendapatkan 1 juta giok abadi, jika tidak, maka jagalah nyawa kalian. Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan yang lainnya semuanya setuju. Seketika itu juga, para murid Sekte Tiansui berbalik dan meninggalkan istana surga berbulu, terbang ke langit. Lin Bai duduk dengan sedih di kursinya, berulang kali mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya sekaligus, seolah mencoba menekan kepahitan hatinya dengan anggur pahit itu. Pan Qing tertawa, menyesal sekarang. Lin Bai terkekeh, siapa yang bisa memprediksi bahwa Kaisar Chu akan menawarkan 1 juta giok abadi sebagai hadiah? Pan Qing tertawa, jika kau ikut serta dalam perburuan itu, mungkin hadiahnya tidak akan sebesar 1 juta giok abadi. Mendengar ini, Lin Bai menatap Pan Qing dengan ekspresi aneh. Pan Qing tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melirik Kaisar Chu yang duduk angkuh di singgasana naga, senyum pahit muncul di wajahnya. Pan Qing mengenal Kaisar Chu ini dengan sangat baik. Dia sengaja menawarkan hadiah 1 juta giok abadi untuk membuat Lin Bai kesal, karena tahu Lin Bai tidak akan ikut serta dalam perburuan dan Lin Bai membutuhkan giok abadi. Jika Lin Bai ikut serta, hadiah yang ditawarkan oleh Kaisar Chu kemungkinan besar akan berupa sesuatu yang lain sama sekali. Bab 5843 Gunung Unta Kura-Kura Iblis. Para pendekar yang meninggalkan istana surga berbulu melewati susunan sihir 72 puncak surga selatan dan secara resmi memasuki area perburuan surga selatan. Lin Bai cukup familiar dengan 4 area perburuan utama dan alam perburuan kerajaan Chu. Setelah kembali dari kampanye terakhir untuk memusnahkan Sekte Dewa Darah di Kesu, Kaisar Chu memberi penghargaan kepada para pengikutnya dengan membuka area perburuan surga timur dan mengundang para pendekar yang menang untuk berburu. Setelah memasuki area perburuan surga timur, Lin Bai menyadari bahwa ini bukanlah area perburuan sama sekali, melainkan sebuah dunia yang luas. Dunia ini dipenuhi dengan suasana liar zaman kuno, dengan pepohonan menjulang tinggi yang menghalangi langit dan binatang buas raksasa berkeliaran di alam liar, penuh dengan bahaya. Jika area perburuan surga timur seperti ini, maka area perburuan surga selatan kemungkinan besar akan sama. Sejak para pendekar memasuki area perburuan surga selatan, susunan sihir di dalam dan di luar istana surga berbulu bergetar, dan layar cahaya muncul di udara. Semua orang mendongak ke layar cahaya dan dapat dengan jelas melihat semua pendekar yang bergerak di dalam area perburuan surga selatan. Lin Bai memperhatikan bahwa para pendekar yang memasuki area perburuan surga selatan hampir semuanya berkelompok dari sekte dan keluarga.
Putra-putra suci dari sekte dan keluarga ini memimpin murid-murid unggulan mereka dalam aksi terkoordinasi, alih-alih bertindak sendiri. Chen Yule memimpin sekelompok pendekar dari keluarga Chen, Yisong memimpin sekelompok dari sekte Dewa Langit, Huang Qingyun memimpin sekelompok dari Istana Teratai Suci, Lin Bai tidak ikut serta dalam perburuan, jadi Bai Yifei memimpin para pendekar dari sekte Air Surgawi. Kaisar Chu belum secara eksplisit menyatakan apakah perburuan ini akan berupa pertempuran individu atau tim. Karena tidak ada persyaratan khusus, murid-murid dari berbagai sekte dan keluarga yang berkumpul bersama secara alami meningkatkan peluang mereka untuk berburu spesies eksotis. Setelah tim-tim memasuki area perburuan surga selatan, banyak pendekar dengan cepat membuka mata asura mereka, memindai hutan dan mencari jejak spesies eksotis. Para pendekar di dalam dan di luar istana surga berbulu juga mengamati setiap gerakan di layar cahaya, sesekali menunjuk dan mengomentari para pendekar di dalamnya. Tepat saat itu, terjadi perubahan mendadak. Lin Bai melihat layar yang menampilkan Chen Yule dan sekelompok pendekar bela diri dari keluarga Chen. 9 sulur, masing-masing sebesar tong air, terbang keluar dari hutan. Sulur-sulur itu seluruhnya berwarna hijau kehitaman, dipenuhi duri tajam, dan daun-daunnya yang putih susu tampak mengeluarkan racun yang ampuh. Saat sulur-sulur itu muncul dari hutan, mereka menyerang Chen Yule dan yang lainnya. Meskipun tidak terdengar suara, Lin Bai melihat salah satu sulur membelah awan di langit, menunjukkan kekuatan serangan ini setara dengan alam buah Tai Dao. Para pendekar bela diri keluarga Chen telah menemukan anomali. Banyak pendekar bela diri segera memusatkan perhatian mereka pada layar keluarga Chen. Di layar, 9 sulur, terbang dari hutan lebat, menyerang anggota keluarga Chen seperti tarian iblis yang kacau. Anggota keluarga Chen panik menghindar, sama sekali tidak berdaya untuk membela diri. Pada saat itu, Chen Yule, putra suci keluarga Chen, menghunus pedang panjang dari sarungnya, niat pedangnya yang melambung tinggi seperti pelangi menembus awan. Chen Yule menggenggam pedangnya dan menyerbu ke depan, niat pedangnya membawa kekuatan penghancur dunia saat dia menebas ke bawah, membelah awan dan menghantam bumi, menghancurkan hamparan tanah yang luas dalam satu pukulan. Boom! Penghalang cahaya tidak dapat mentransmisikan suara, tetapi keributan yang berasal darinya menunjukkan raungan yang memekakkan telinga. Debu mengepul di seluruh daratan, dan anggota keluarga Chen berdiri dengan bangga di atas awan, masing-masing menggenggam senjata mereka, menatap dingin ke dalam debu. Di dalam debu, hantu kolosal tampak berkeliaran, sulur-sulurnya bergoyang mengancam. Wosh! Sebuah sulur membelah debu yang beterbangan, membuat Chen Yule terlempar 1000 meter. Meskipun tidak terbunuh, ekspresi muram muncul di wajahnya. Saat asap menghilang, anggota keluarga Chen dan para pendekar di istana surga berbulu akhirnya melihat makhluk aneh di hadapan mereka dengan jelas. Iblis ini adalah kura-kura raksasa, sebesar gunung. Wajahnya ganas, dengan 2 tanduk di kepalanya. Ia membuka mulutnya yang merah darah dan meraung ke arah Chen Yule dan yang lainnya, giginya yang tajam seperti pedang saling bersilang. Luar biasanya, di punggung kura-kura itu tumbuh pohon tua yang lebat. Pohon itu rimbun dan sangat besar, batangnya saja diperkirakan sepanjang 100 meter, kanopinya menutupi matahari, dan cabang-cabangnya dipenuhi buah-buahan merah cerah yang menggoda. Kura-kura iblis gunung unta, gumam Pan Qing pelan, matanya menyipit. Lin Bai bertanya dengan suara rendah, leluhur, apakah kau mengenalinya? Pan Qing terkekeh, makhluk aneh yang dihadapi para pendekar keluarga Chen sekarang disebut kura-kura iblis gunung unta. Iblis ini suka membawa benda-benda besar di punggungnya, karena itulah namanya. Matanya menyimpan sedikit kenangan saat dia berkata, aku ingat pernah membacanya di sebuah buku kuno dari Sekte Tianshui. Kura-kura iblis gunung unta suka membawa gunung, dan di zaman kuno, ia lebih suka membawa gunung-gunung suci tertentu di punggungnya sebagai senjata. Kura-kura iblis gunung unta di hadapan kita jelas masih dalam tahap awal, dan tingkat kultivasinya tidak terlalu kuat, hanya di alam buah Dao Tai. Kura-kura iblis gunung unta dewasa sangat besar, hampir mencapai 100.000 li, dan kekuatannya akan mencapai puncaknya, menjadi pembangkit tenaga buah Dao Hunyuan. Di zaman kuno, banyak ras manusia yang lemah suka membangun suku dan keluarga mereka di punggung kura-kura gunung unta dewasa, karena kura-kura gunung unta adalah penghalang alami. Jika ada yang ingin menyerang ras manusia, kura-kura gunung unta secara alami akan menghentikan mereka. Lin Bai mengangguk sedikit, ekspresinya linglung. Kemudian dia melihat lebih dekat kura-kura gunung unta di layar cahaya. Ukurannya tidak terlalu besar, tingginya sekitar 100 kaki, jelas masih dalam tahap awal perkembangannya. Terlebih lagi, kura-kura gunung unta ini tidak membawa gunung di punggungnya, melainkan pohon purba. Leluhur Pan Qing berkata,
kura-kura iblis gunung unta ini membawa pohon purba di punggungnya. Pohon purba ini kemungkinan besar adalah spesies mutan. Mata Lin Bai melebar karena takjub, spesies mutan. Pan Qing menatap pohon purba di punggung kura-kura iblis gunung unta di layar cahaya dan berkata dengan suara rendah, yang menyerang orang-orang Chen Yule barusan bukanlah kura-kura iblis gunung unta, tetapi pohon purba itu. Lin Bai bertanya, pohon jenis apa itu? Bagaimana ia bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat? Pan Qing tersenyum getir, hal-hal dari zaman kuno terlalu jauh dari era kita sekarang. Bagaimana aku bisa mengingatnya dengan begitu jelas? Mendengar bahwa Pan Qing juga tidak tahu, ekspresi Lin Bai menjadi gelap. Dia juga sangat tertarik pada spesies mutan dari zaman kuno. Itu adalah pohon purba musim semi kuning. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar di telinga Lin Bai. Ia menoleh dan melihat Qian Hen duduk tidak jauh darinya, tersenyum kepada Lin Bai. Melihat Qian Hen, Lin Bai sedikit terkejut. Ia tidak tahu bagaimana Qian Hen berhasil menghindari ikut serta dalam perburuan itu. Lin Bai kemudian bertanya, "Saudara Qian, kau tidak ikut serta dalam perburuan itu?" Qian Hen tersenyum dan berkata, "Saudara Lin juga tidak ikut, bukan? Kau dan aku sama-sama tahu bahwa perburuan kerajaan ini lebih merupakan kutukan daripada berkah." Lin Bai tersenyum, sangat setuju, lalu bertanya, "Saudara Qian, apakah kau mengenali pohon kuno di punggung kura-kura iblis gunung unta?" Qian Hen mengangguk dan tersenyum, mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja Lin Bai. Lin Bai membuka gulungan itu, yang dipenuhi dengan gambar-gambar yang padat. Gambar-gambar itu semuanya adalah makhluk kuno dan biadab, masing-masing sangat ganas dan aneh, serta sangat buas. Bab 5844 Rahasia Tulang Iblis Musim Semi Kuning. Gulungan yang diberikan Qian Hen kepada Lin Bai jelas berjudul, Panduan Bergambar Spesies Alien di Area Perburuan Selatan. Lin Bai membukanya dan membacanya dengan saksama. Gulungan itu berisi banyak gambar spesies alien yang sangat realistis, dan setiap gambar disertai dengan deskripsi teks. Qian Hen perlahan menjelaskan, makhluk aneh yang menyerang keluarga saudara Chen disebut kura-kura iblis gunung unta, seperti yang telah diperkenalkan oleh senior Pan Qing. Dia menambahkan dengan lembut, kura-kura iblis gunung unta di area perburuan surga selatan masih dalam tahap remaja. Kemungkinan besar ia lahir di dunia perburuan dan kemudian dipindahkan ke area perburuan surga selatan untuk dikembangbiakkan oleh keluarga kerajaan. Dia berhenti sejenak, lalu menjelaskan, kura-kura iblis gunung unta pada awalnya suka membawa gunung, tetapi ia tidak akan membawa sembarang gunung. Hanya gunung-gunung yang dikenal sebagai gunung suci, yang dianggapnya layak. Area perburuan surga selatan, meskipun merupakan rekonstruksi dunia kuno oleh keluarga kerajaan Chu menggunakan teknik makhluk gaib yang hebat, tidak mungkin melahirkan harta karun seperti gunung suci di dalamnya. Oleh karena itu, kura-kura iblis gunung unta jarang membawa gunung lagi. Suara Qian Hen tenang dan lembut saat ia perlahan menjelaskan kepada Lin Bai. Mendengarkan suara Qian Hen, Lin Bai perlahan membuka ensiklopedia dan dengan cepat menemukan informasi yang relevan tentang kura-kura iblis gunung unta. Namun, kura-kura iblis gunung unta yang tercatat dalam ensiklopedia tidak memiliki pohon kuno di punggungnya. Lin Bai bertanya, tapi mengapa ada pohon di punggungnya? Kakak Qian baru saja mengatakan bahwa pohon ini adalah pohon kuno mata air kuning. Qian Hen menunjuk ke sudut ilustrasi, dan Lin Bai menatapnya, dan benar saja, ia menemukan gambar pohon kuno pada ilustrasi tersebut. Qian Hen melanjutkan, pohon kuno mata air kuning, dalam legenda kuno, adalah gerbang yang menghubungkan dunia manusia dan dunia bawah. Pohon itu memiliki roh, mencapai ketinggian 10.000 kaki saat dewasa, ditutupi sulur hijau gelap dengan duri tajam, dari mana cabang dan daun putih susu kadang-kadang tumbuh. Tersembunyi di antara kanopi dan dedaunan terdapat buah-buahan merah terang, menyerupai buah surgawi, tetapi sebenarnya, racun mematikan. Tanaman ini tumbuh di antara langit dan bumi, menggunakan buah-buahan di cabangnya untuk memikat manusia purba, iblis, dan spesies asing lainnya agar mendekat, lalu menggunakan sulurnya untuk membunuh dan melahap mereka. Qian Hen berhenti di sini, lalu berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, aku ingat kau memiliki senjata ilahi Tai yang disebut tulang iblis mata air kuning, benarkah?" Lin Bai terkejut, tidak menyangka Qian Hen tiba-tiba menyebutkan tulang iblis mata air kuning, tetapi dia dengan tenang mengangguk, tanpa menyembunyikan apapun. Qian Hen terkekeh, "Saudara Lin, tahukah kau bagaimana tulang iblis mata air kuning tercipta?" Lin Bai mengerutkan kening dan berkata,
Konon, seorang kultivator iblis yang kuat dari Istana Iblis Sembilan Neter, sebelum kematiannya, mencurahkan seluruh kekuatan alam buah Dao Tai-nya ke bagian tulang punggungnya, menempanya menjadi senjata ilahi Tai ini. Qian Hen tersenyum, kau benar, tetapi tidak sepenuhnya. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa yang membuatmu mengatakan itu, saudara Qian? Qian Hen berkata, jika seseorang mencurahkan seluruh kekuatan asal Tai mereka ke dalam tulang belakang, itu memang dapat secara paksa memicu terciptanya senjata ilahi Tai, tetapi senjata ilahi Tai ini pasti tidak lengkap dan tidak dapat memiliki kekuatan tulang iblis mata air kuning. Lin Bai bertanya, lalu bagaimana tulang iblis mata air kuning terbentuk? Qian Hen berkata, bertahun-tahun yang lalu, seorang kultivator kuat dari Istana Iblis Sembilan Neter menyamar sebagai seniman bela diri kerajaan Chu dan berhasil memasuki alam perburuan. Dia mengira penyamarannya sempurna, tetapi kenyataannya, dia telah diselidiki secara menyeluruh oleh divisi Shaoxing. Baru setelah dia memasuki alam perburuan, kerajaan Chu mengambil tindakan. Prajurit itu tahu dia telah terbongkar tetapi terjebak di dalam alam perburuan tanpa tempat untuk mundur. Dia diburu di dalam alam perburuan sampai dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh pohon kuno mata air kuning. Ketika ia ditelan oleh pohon kuno mata air kuning, ia sudah terluka parah, tetapi ia tidak langsung mati. Karena tidak dapat melarikan diri, ia tidak punya pilihan selain menyuntikkan seluruh esensi Tai-nya ke tulang punggungnya. Kemudian, tulang punggung ini dipelihara di dalam pohon kuno mata air kuning selama 10.000 tahun, menyerap esensi pohon kuno mata air kuning, sebelum akhirnya terbentuk. Gambar. Sederhananya, tokoh kuat dari Istana Iblis Sembilan Neter ini hanya menciptakan prototipe tulang iblis mata air kuning. Yang benar-benar memeliharanya hingga mencapai bentuk sempurnanya adalah pohon kuno mata air kuning. Mendengar kata-kata Qian Hen, Lin Bai tiba-tiba mengerti, tetapi dia tidak menyangka ada cerita yang begitu berbelit-belit dan aneh di balik tulang iblis mata air kuning. Dia sebelumnya telah mempelajari tentang tulang iblis mata air kuning, tetapi meskipun mirip dengan apa yang dikatakan Qian Hen, beberapa detailnya berbeda. Lin Bai bertanya, lalu bagaimana benda ini kembali ke tangan Istana Iblis Sembilan Neter? Qian Hen terkekeh, kemudian, tentu saja, sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter menyusup ke alam perburuan dan menemukan pohon kuno mata air kuning, yang esensi hidupnya telah dikuras oleh tulang iblis mata air kuning. Dia membelah batangnya dan mengekstrak tulang iblis mata air kuning dari dalamnya. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, mengapa orang-orang ini begitu suka datang ke alam perburuan? Qian Hen berkata, karena di sini ada banyak harta karun. Misalnya, kura-kura iblis gunung unta, jika kau bisa memburunya dan menjualnya di luar, kau setidaknya bisa mendapatkan 500 hingga 1000 giok abadi. Benarkah begitu berharga? Mata Lin Bai melebar, benar-benar tercengang. Qian Hen, tentu saja, tidak akan berbohong. Sebagai keluarga bisnis dengan sejarah jutaan tahun di wilayah timur alam iblis, mereka secara alami sangat memahami nilai makhluk eksotis dari zaman purba dan barbar. Seekor makhluk eksotis muda bernilai sekitar 1000 giok abadi, jadi bukankah seekor makhluk eksotis dewasa bernilai 10.000 giok abadi? Memburu 100 ekor akan menghasilkan 1 juta giok abadi, bukan? Ini memang cara yang cukup bagus untuk menghasilkan uang. Lin Bai mengangkat alisnya, diam-diam terkekeh sendiri. Tiba-tiba, Lin Bai sepertinya teringat sesuatu, wajahnya menjadi gelap. Dia ingat bahwa ketika dia pergi ke tempat perburuan surga timur, banyak ahli senjata dan alkemis dari paviliun misteri surgawi telah mengunjunginya, meminta mereka untuk memburu beberapa binatang buas dan menawarkan hadiah. Penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut adalah apa yang Lin Bai percayakan kepada senior Ren Xin untuk dimurnikan saat itu. Pada saat itu, Lin Bai berpikir bahwa meminta para ahli senjata dari paviliun misteri surgawi untuk melakukannya adalah keuntungan besar, tetapi sekarang, mendengar kata-kata Qian Hen, dia menyadari bahwa dia telah mengalami kerugian yang mengerikan. Qian Hen berkata, jika mereka tidak berharga, mengapa menurutmu keluarga kerajaan akan bersusah payah menciptakan alam perburuan dan 4 taman perburuan agung untuk membudidayakan spesies asing? Lin Bai bertanya lagi, lalu berapa banyak spesies asing yang ada di alam perburuan dan 4 taman perburuan agung? Qian Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, jumlah pastinya adalah rahasia keluarga kerajaan, dan aku juga tidak begitu jelas tentang itu. Setelah selesai berbicara, matanya sedikit gelap, dan setelah beberapa saat merenung, dia berkata secara misterius kepada Lin Bai, lagi pula, jumlahnya banyak. Spesies alien ini adalah sumber daya yang bahkan alam iblis dan alam roh iri. Qian Hen memandang spesies alien purba di layar cahaya dengan sedikit keserakahan di matanya dan berkata,
mereka adalah harta karun di mana-mana, dan keluarga kerajaan membudidayakannya dengan benar, menempatkan spesies alien muda di 4 taman perburuan besar untuk dibudidayakan, sementara spesies alien dewasa semuanya berada di alam perburuan. Dengan cara ini, dijamin bahwa spesies alien muda dapat tumbuh dengan aman dan tidak akan dibunuh oleh musuh alami atau kelompok yang bermusuhan. Setelah spesies mutan di 4 tempat perburuan telah dewasa, mereka akan dikirim ke alam perburuan untuk pemukiman kembali. Kemudian, banyak spesies mutan di alam perburuan yang mendekati akhir masa hidup mereka atau telah mati dalam pertempuran akan diekstraksi. Sebuah siklus yang baik. Lin Bai mengangguk berulang kali, cukup menyetujui model operasi kerajaan Chu. Lin Bai bertanya, lalu kemana mayat-mayat mutan yang diekstraksi itu digunakan? Qian Hen berkata, mereka dijual langsung, diolah menjadi pil untuk dijual, atau diolah menjadi senjata untuk dijual. Dia tersenyum pada Lin Bai, kau mungkin tidak tahu ini, bukan? Kerajaan Chu adalah pedagang senjata terbesar di alam iblis. Qian Hen berkata secara misterius kepada Lin Bai, bahkan senjata pengepungan dan senjata ilahi dari banyak dinasti di 72 kerajaan di wilayah barat diam-diam dijual ke kerajaan Chu. Desis. Mendengar ini, Lin Bai tersentak. Dia tidak menyangka jangkauan kerajaan Chu begitu luas. Bab 5845 Jatuhnya Paus membawa kehidupan bagi segala sesuatu. Dalam gambar yang dipantulkan dari layar cahaya, Chen Yule bekerja sama dengan para prajurit keluarga Chen untuk mengepung pasukan gabungan kura-kura iblis Gunung Unta dan pohon kuno mata air kuning. Qian Hen melanjutkan perlahan, spesies alien kuno dan biadab di dalam 4 tempat perburuan besar dan alam perburuan semuanya adalah harta karun. Darah mereka dapat digunakan untuk memurnikan pil dan jimat, dan kerangka mereka dapat digunakan untuk menempa senjata. Saudara Lin, Anda mungkin tidak tahu, banyak jimat kuno dan ampuh membutuhkan darah spesies alien dari era biadab dan kuno. Tulang spesies alien dapat digunakan untuk menempa setidaknya, dimulai dengan, senjata ilahi Dao tingkat atas. Alien seperti kura-kura iblis Gunung Unta dan pohon kuno mata air kuning dapat menghasilkan setidaknya beberapa ribu senjata ilahi Dao tingkat atas. Mata Lin Bai menyipit, dia akhirnya mengerti nilai spesies alien. Seperti yang dikatakan Qian Hen, kura-kura iblis Gunung Unta dan pohon kuno mata air kuning dapat digunakan untuk menempa senjata ilahi Dao tingkat atas, dan itu hanya menggunakan kerangka mereka. Mereka juga memiliki garis keturunan, meridian, jantung, dan berbagai harta karun lainnya, yang membuat nilainya semakin tinggi. Ini hanyalah mutan remaja, jika itu mutan dewasa, nilainya pasti akan jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, jumlah mutan di alam iblis dan alam roh sangat sedikit. Kelangkaan mendorong nilai, jika kerajaan Chu bersedia dengan sengaja menaikkan harga, kemungkinan besar bisa dijual setidaknya 2 kali lipat. Qian Hen berbisik, kerajaan Chu saat ini adalah pedagang senjata terbesar di seluruh alam iblis. Senjata, jimat, baju besi, dan harta karun mereka praktis terkenal di seluruh alam iblis. Banyak kerajaan di wilayah barat dan ratusan suku di wilayah utara semuanya memiliki kepentingan yang sudah lama dengan kerajaan Chu. Lin Bai mengangguk sedikit. Semua orang tahu bahwa kerajaan Chu adalah salah satu kekuatan teratas di wilayah timur alam iblis, dan semua orang tahu bahwa kekuatan nasional kerajaan Chu sangat dahsyat. Namun, sedikit orang yang tahu seberapa besar upaya yang telah dilakukan keluarga kerajaan Chu di balik layar untuk membawa kerajaan Chu ke puncak seperti itu. Sangat sulit bagi raksasa untuk berdiri tegak di dunia, tetapi sangat mudah baginya untuk jatuh. Oleh karena itu, kerajaan Chu melangkah dengan sangat hati-hati, karena kerajaan Chu sangat menyadari bahwa banyak orang di alam iblis berharap agar kerajaan ini hancur. Seperti kata pepatah, jatuhnya paus akan mendatangkan segala sesuatu. Jika kerajaan Chu jatuh, badai besar pasti akan mengamuk di seluruh wilayah timur. Bahkan 4 wilayah utama alam iblis akan terguncang hebat. Percakapan santai Lin Bai dengan Qian Hen mengungkapkan banyak rahasia tentang kerajaan Chu dan memberinya pemahaman yang sama sekali baru tentang kekuatannya. Pada saat ini, seruan terkejut terdengar dari dalam dan luar istana surga berbulu. Chen Yule dan para prajurit keluarga Chen, bahkan bekerja sama, tidak akan mampu melawan orang jahat itu. Mendengar seruan itu, Lin Bai mendongak dengan heran dan melihat Chen Yule dan banyak prajurit keluarga Chen dipaksa mundur. Para prajurit keluarga Chen semuanya terluka, dan Chen Yule pucat dan wajahnya muram. Kura-kura iblis Gunung Unta di depan mereka bermata merah dan meraung marah ke arah Chen Yule dan yang lainnya di udara. Sulur-sulur tajam yang muncul dari pohon kuno mata air kuning menari-nari di sekitar mereka seperti lengan. Kura-kura iblis Gunung Unta meraung, melepaskan gelombang energi nyata yang melonjak keluar. Chen Yule,
dengan wajah pucat, segera mundur, sementara prajurit keluarga Chen lainnya semuanya terkena serangan, batuk darah. Melihat mereka kalah jumlah, Chen Yule segera memimpin anak buahnya pergi, langsung menuju cakrawala. Kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning tidak mengejar, tetapi dengan dingin mengamati sosok Chen Yule yang pergi. Kemudian, kepala dan anggota tubuh mereka masuk ke dalam cangkang mereka, dan mereka tergeletak di tanah, berubah sekali lagi menjadi pohon yang tampak biasa. Hanya tanah yang hancur di sekitar mereka yang menjadi saksi pertempuran dahsyat yang baru saja terjadi. Qian Hen menghela napas, kekuatan gabungan kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning memang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahkan kakak Chen pun tidak akan mampu menandingi mereka. Gambar. Lin Bai melirik Chen Yule di layar cahaya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bukannya kakak Chen tidak mampu melawan mereka, melainkan dia merasa kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning cukup merepotkan dan tidak ingin membuang waktu untuk melawan mereka. Melihat kondisi Chen Yule, Lin Bai tahu bahwa meskipun wajah Chen Yule pucat, dia tidak terluka. Selain itu, Chen Yule belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia merasa bahwa kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning sangat merepotkan. Jika dia terus melawan mereka sekarang, dia bisa membunuh mereka bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi kemudian Chen Yule dan para prajurit keluarga Chen akan menderita kerugian besar, yang akan sangat merugikan perburuan yang akan datang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Chen Yule dengan tegas memilih untuk menghemat kekuatannya, memimpin para prajurit keluarga Chen pergi untuk berburu makhluk eksotis lainnya. Setelah mendengar pengingat Lin Bai, Qian Hen langsung tertawa. Kalau begitu, kakak Chen tidak salah. Perburuan baru saja dimulai, tidak perlu bertarung sampai mati dengan binatang buas pertama yang kita temui. Dia menambahkan, kekuatan gabungan kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning praktis merupakan puncak kekuatan tempur di tempat perburuan surga selatan. Tatapan Lin Bai menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, kekuatan gabungan makhluk ini mungkin mendekati puncak alam Tai tingkat menengah. Jika kita bertarung sampai mati, mungkin bisa mencapai alam Tai tingkat tinggi. Lin Bai dan Qian Hen sama-sama memahami maksud Chen Yule, tetapi para pendekar bela diri lainnya di dalam dan di luar istana surga berbulu tidak sepenuhnya memahaminya. Terutama putra mahkota kerajaan abadi api, yang berseru kaget, dia kabur. Dia benar-benar kabur bersama anggota klannya. Huo Chunqiu tertawa dingin, dasar pengecut. Jika aku bertemu dengan orang hina ini, aku pasti akan menghancurkannya menjadi debu. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas, menyebabkan banyak pendekar bela diri di dalam dan di luar istana surga berbulu mendengarnya. Terutama setelah mendengar ini, para tetua dan patriark keluarga Chen menjadi dingin, mata mereka berkilat tajam, dan ekspresi mereka terhadap putra mahkota kerajaan abadi api sangat tidak senang. Kaisar Chu dan keluarga kerajaan juga mendengar ini, tetapi Kaisar Chu tidak marah, sebaliknya, dia tetap tenang dan tersenyum. Salah satu patriark keluarga Chen segera merasa tidak puas, mengangkat alisnya sambil memandang putra mahkota kerajaan abadi api dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya dari sekte mana Anda berasal? Atau mungkin tokoh kuat dari sekte mana? Putra mahkota kerajaan abadi api menunjukkan kesombongan, aura superioritasnya terpancar keluar. Dia berkata, salam, senior. Saya Huo Chunqiu, putra mahkota kerajaan abadi api, salah satu dari 72 kerajaan di wilayah barat. Dia berulang kali mengatakan, salam, tetapi nada dan ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan kesopanan. Kerajaan abadi api. Tetua keluarga Chen tersenyum menghina, menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah kehilangan minat dan mengabaikan Huo Chunqiu. Huo Chunqiu segera mengerutkan kening, merasa sangat dipermalukan. Dia menoleh ke tetua keluarga Chen dan berkata, mengapa Anda menatap saya seperti itu, senior? Anda boleh meremehkan saya, tetapi tolong jangan meremehkan kerajaan Huo Xian. Kerajaan Huo Xian saya tidak bisa dianggap remeh. Huo Chunqiu, putra mahkota kerajaan Huo Xian, mendengus keras, menunjukkan ketidakpuasan dan ketidaksenangannya. Mendengar ini, minat tetua keluarga Chen kembali terpicu. Senyum dingin muncul di wajahnya yang keriput. Matanya yang berkabut dan tua menatap Huo Chunqiu, dan dia berkata dingin, putra mahkota kerajaan Huo Xian, bukankah para tetua Anda telah memberitahu Anda, bahwa Anda tidak boleh memprovokasi seniman bela diri bermarga Chen selama perjalanan Anda ke ibu kota? Huo Chunqiu, putra mahkota kerajaan Huo Xian, sedikit mengerutkan kening, tidak memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata tetua keluarga Chen. Dia bertanya dengan ekspresi muram, apa maksudmu, senior?